Ibu, dari visi yang telah kita utarakan, yang sudah dirangkum dari ide-idenya ibu-ibu semua. Nah, di sini kita rangkum yaitu mewujudkan anak yang santun berperilaku, cinta budaya sendiri dan tulus berbagi. Apakah ada yang masih belum tercantum di sini untuk visi kita ke depan? Karena visi itu tidak hanya untuk pajangan, tetapi visi itu adalah langkah selanjutnya apa sih yang tujuan kita ke depan. Adakah yang mungkin ditambahkan di sini yang masih belum dimasukkan? Ya, silakan Bu. Karena walaupun sekolah kita belum dinamakan sekolah yang inklusif, tapi kan kita juga sudah menerima anak yang luar biasa, Bu. Kalau menurut saya bagaimana dengan ditambahi untuk mewujudkan terwujudnya layanan pendidikan anak usia dini yang inklusif. Kita tambahkan dulu ya, kita tambahkan dulu, nanti kita olah lagi ya kalimatnya ya. Kita tambahkan gimana Bu? Terwujudnya layanan pendidikan anak usia dini pendidikan anak usia dini ya. Yang inklusif. Oke. Ada lagi Bu yang belum dimasukkan di sini? Kemandirian. Gimana maksudnya? Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan untuk kemandirian Ibu, karena anak-anak di lembah kecil ini orang tua itu sangat mengakui bahwa dari sini anak-anak itu terkenal dengan pembiasaan kemandirian. Jadi ketika anak-anak ke SD itu anak-anak sudah mandiri dan anak-anak sudah berani saat berinteraksi dengan teman-temannya dan orang lain di sekitar. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi Bu? Sudah? Sudah, oke. Baik. Ini tadi tambahannya adalah terwujudnya layanan pendidikan anak usia dini yang inklusif, terus kemudian ada kata-kata juga kemandirian di sini. Jadi nantinya ini yang awal yang sudah masuk adalah mewujudkan anak yang santun berperilaku, cinta budaya sendiri dan tulus berbagi. Jadi kalau ditambahi terwujudnya layanan pendidikan anak usia dini yang inklusif dan kemandirian, ini nanti akan kita ubah lagi di sini divisi misinya. Nah, divisi jika ada layanan ini berarti di sini harus juga sama Bu. Jadi ketika kita menerapkan di sini kan anak santun berperilaku atau berperilaku santun, misalnya gitu, mewujudkan anak berperilaku santun, gitu ya. Itu kalimatnya mungkin kita bisa ubah ya, berperilaku santun. Nah, di sini berperilaku santun berarti kalau menurut ibu-ibu itu visi itu apa sih Bu? Visi itu apa? Yang kita harapkan untuk yang untuk kelanjutan yang dilakukan kita. Visinya supaya kita itu apa yang kita lakukan hari ini itu selanjutnya dan seterusnya dalam 1 tahun itu bisa tercapai gitu. Jadi seperti untuk targetnya kita kalau anak lulus apa gitu maksudnya. Iya, Bu. Terus kalau misi mendukung misi itu caranya agar tercapai sebuah gambaran visi. langkah atau Rencana. kalau rencana tadi divisi. Kalau misi, kalau misinya pelaksanaannya, melaksanakan divisinya tadi, visinya apa yang mau kita capai ke depan. Nah, terus jadinya kita akan menerapkannya di misi. Nah, kalau tadi di sini kan ada ini santun berperilaku. Nah, berarti di sini adalah menanamkan nilai-nilai keteladanan dalam berbagai aktivitas kegiatan di sekolah. Terus kemudian menerapkan melalui pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, salim, sopan. Nah, itu masuk di sini di
visi kita yang santun berperilaku yang ini. Nah, ini santun berperilaku itu diterapkan di sini, di misi ini. Nah, terus kalau kemudian kalau cinta budaya sendiri berarti itu diterapkan melalui apa? Menyediakan layanan yang sesuai dengan budaya lokal, yaitu pembiasaan kayak latihan gerak dasar silat. Jadi anak-anak di sini kan bantengan, ada silatnya. Nah, berarti yang diterapkan di lembaga kita itu apa? Kan silat yang dipakai, berarti gerak dasar silat tadi yang diterapkan di menyediakan layanan sesuai dengan budaya lokal, karena kan cinta budaya sendiri gitu ya. Terus kemudian kalau yang ini yang tulis berbagi, apa penerapannya di sekolah kita? Berarti mewujudkan sekolah sebagai rumah peduli, membuka kesempatan belajar bagi semua anak, termasuk berikan perhatian khusus dan bantuan biaya bagi anak yatim serta keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi. Kan gitu ya. Meskipun itu belum sempurna betul-betul kita melakukan, tetapi itu sudah ada gerakan bahwa dalam artian kita sudah melaksanakan walau itu hanya beberapa persen, kan gitu ya. Nah, itu pelaksanaannya. Nah, sekarang saya tanya, kalau diberikan ini, ditambahi ini pendidikan anak usia dini inklusif, nah kira-kira penerapannya apa di dalam sekolah kita? Menyelenggarakan pendidikan inklusif dan ramah anak. Penerapannya di dalam keseharian apa? Menyelenggarakan Caranya? seperti ini juga kebiasaan anak begini. Kalau anak yang bukan inklusif, yang bukan itu kan untuk pembelajaran, misalnya memberikan sesuatu yang tidak sama dengan anak yang normal, dengan anak yang berkebutuhan ya. Jadi misalnya dia bermain apa dibedakan dulu. Jadi kita menyelenggarakan. Berarti itu menyelenggarakan dalam KBM, yang memberikan adalah pembelajaran yang berbeda, sesuai dengan kemampuannya. Terus kemudian apa lagi selain itu? Pembiasaan harian. Kebiasaan hariannya seperti Kayak berdoa, ya KBM itu loh Bu, kayak berdoa itu kan anaknya muter-muter terus lah Bu. Jadi kita kadang anaknya berdoa, gurunya ada yang menemani sendiri untuk berdoa. berarti ada sedo. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Yang sampean terapkan ya? Yang saya terapkan, yang kami terapkan selama ini yang dianggap inklusif seperti itu Bu. Membangun kemitraan dengan orang tua Bu. Yang sudah dilakukan. Jadi, Dalam artian bagaimana? dalam artiannya begini, kalau menyelenggarakan pendidikan sama anak dan membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat misalnya, jadi anak-anak ini kan sudah diperiksakan ya Bu ya, tiap musim, tiap bulannya. Jadi beliaunya itu dan saya itu kadang bertemu untuk membicarakan tentang perkembangan anaknya selama kami di sekolah. Adakah untuk sesi berarti sesi konseling ataukah sesi terapi atau apa dari ibu? Contohnya terapi sederhana lah ya, untuk di dalam kegiatan KBM sebelum anaknya melaksanakan KBM-nya. Kalau di kelas saya menerima masukan dari orang tua. Jadi anak-anak ini kalau dikasih pendidikan di tempat terapi, anaknya bisa diam karena dia memakai pensil dan kertas untuk supaya tidak untuk warnai dan apa. Itu ternyata atau pada saat mau masuk, anaknya minta makan, dikasih makan biar anak itu fokus gitu. Dikasih makan dulu sama Bu Eni, sama Bu Is itu gantian Bu. Kalau anaknya mau makan dulu, dikasih makan dulu. Nah itu belajar beda dengan yang itu sudah kami lakukan. Sebagian ada yang sudah perkembangannya baik, tapi ada masih yang nol gitu ya, masih tetap ada. Itu ada catatannya ya Bu ya? Ibu membuat catatan setiap harinya? Oh enggak Bu, catatan cuma masukan dari WA aja Bu, WA masukan kami ke orang tua. Ada Bu catatan di WA. Kalau memang nanti dilakukan, oke. Ya nanti kita lagi ya Bu ya. Ya, soalnya inklusi itu juga meluas sekali karena kan berhubungan dengan anak istimewa.
Jadi kalau kita harus menerapkan ini, itu harus ada shadow juga, harus ada shadow, ada terapis. Kemudian kita harus punya untuk langkah-langkah pendekatan kepada anak yang istimewa tersebut. Baik Ibu, sementara yang ini sementara kita ini yang untuk yang inklusif sama kemandirian nanti kita olah lagi ya. Sementara kita terima masukan dari pemikiran kita bersama, yaitu yang awal dulu ya, mewujudkan anak yang santun berperilaku, cinta budaya sendiri dan tulus berbagi. Itu dulu ya. Terus nanti baru kita akan tambahkan di sini, kita olah lagi dan penerapannya di mana untuk selanjutnya gitu ya. Terus kemudian tujuan kita, target kita di target output lulusan di perilaku yang karakter tadi ya, santun berperilaku, itu adalah anak lulus dengan kebiasaan menjaga adab seperti menghormati orang tua, menyayangi teman, dan jujur dalam bertindak. Terus kemudian kalau untuk cinta budaya sendiri, itu masuk di anak mengenali budaya sendiri, yaitu gerak dasar silat yang tadi kita awal-awal. Sebenarnya di sini juga ada kan kita musik patrol dan juga seni tari bantengan ya, seni tari bantengan. Tapi kita ambil satu saja yang diterapkan memang di sekolah itu, dari sekolah kita adalah menerapkan tentang gerak dasar silat. Terus kemudian output tulus berbagi, anak memiliki rasa empati, yakni mau berbagi makanan ataupun mainan kepada teman tanpa memandang status sosial. Jadi di sini anak-anak berbagi. Terus kemudian biasanya kan anak-anak kalau bermain kan mesti rebutan. Jadi ini kita masukkan. Terus kemudian terjaminnya akses sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di TK Lebak Kecil melalui pengelolaan dana sosial sekolah yang transparan, program subsidi silang. Ini bisa diterima Bu di sini Bu. Oke. Baik Ibu, sementara kita bahasnya ini tadi tentang visi misi, nantinya karena ada tambahan lagi berarti kita belum belum menfiniskan tentang visi kita dan juga misi yang diterapkan mewujudkan anak yang berperilaku santun tadi. Sekarang untuk ini yang inklusif dalam kemandirian, adakah yang mungkin dari Bu Guru bisa untuk membantu untuk menguraikan kalimat satu persatu di sini dengan tujuan misinya dari yang awal jika disambung dengan yang tambahan, terus kemudian misinya apa dari penerapannya.